Oke, Bu Ida, saya ingin sedikit mengulik tentang bagaimana kemudian Bu Ida menanggapi realitas sosial di tengah-tengah masyarakat yang menganggap orang-orang spiritualis, khususnya spiritualis Jawa itu sebagai pemuja klenik. Itu satu. Yang kedua, setiap punya kelebihan itu dianggap bersekutu dengan setan, demit, dan seterusnya lah ya. Berbeda nih sama yang pemuja-pemuja kaum-kaum agamawan begitu. Kalau mereka punya kelebihan dikatakan sebagai anugerah, hikmah, atau apalah namanya, mukjizat ya. Bagaimana Bu Ida menanggapi hal-hal seperti itu? Ya, oke, terima kasih. Salam rahayu untuk semuanya. Saya secara pribadi sangat prihatin ya Mas Indra, karena stigma negatif kepada para pelaku spiritual Nusantara dan para pecinta budaya Nusantara ini terus dibangun oleh kaum tertentu atau golongan tertentu sebagai hal yang negatif. Jadi kalau seolah-olah kalau kita ngomong tentang spiritual Nusantara itu lingkupnya adalah sempit, yaitu distigmakan bahwa pelaku spiritual Nusantara itu ya wong sing klambine ireng, sing nggawa blangkon, sing kerjaane napa bakar dupa ya toh, rituale bakar dupa, pekerjaane nyantet uwong, nenung uwong, melet uwong dan sebangsanya. Nah, itu yang saya rasakan mulai dibangun image negatif itu dimulainya dari televisi di era sekitar tahun 80-an. Jadi terus di situ diceritakan bahwa pelaku spiritual Nusantara itu ya kayak dukun sing gayane nyantet. Ya, padahal dukun itu di masyarakat Jawa itu memiliki derajat dan posisi dan keahlian yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang dukun. Tapi lewat televisi itulah distigmakan bahwa yang ngono mau loh para pelaku spiritual Nusantara dukun sing bakar dupa untuk nyantet orang, untuk nenung orang, untuk melet orang dan sebagainya. Itu terus dibangun bahwa pelaku spiritual Nusantara adalah orang yang negatif. Sedangkan kalau kita ngomong orang yang baik selalu distigmakan wong sing nggo klambi putih, sing nggo udeng-udeng putih. Nah, itulah orang yang baik atau orang yang soleh. Ini satu dulu. Ilmu putih dan ilmu hitam. Nah, itu ya pertama. Terus kedua, kalau kita ngomong tentang spiritual, tentunya lingkupnya adalah sangat luas dan universal. Kalau kita ngomong seperti yang distigmakan mereka di televisi itu, lingkupnya adalah lingkup supranatural. Jadi ibaratnya kalau spiritual itu seperti samudra yang sangat dalam dengan berbagai isinya, sedangkan supranatural adalah seperti ikan-ikan kecil yang berenang di laut atau di samudra itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa supranatural adalah hanya bagian kecil dari spiritualitas. Ya. Supranatural adalah salah satu disiplin ilmu yang hanya fokus mempelajari tentang kegaiban. Jadi ya wis titik tok nek spiritual ki wombone samudra sakmono, tapi supranatural ku iwak lho sing apa berenang ngono lho. Nah, itu. Dan praktisinya sering kita sebut sebagai paranormal. Yang akhirnya karena menjadi satu disiplin ilmu dipelajari kemudian dipakai untuk praktek dan dimanfaatkan untuk menolong atau praktek orang lain, ya ini akhirnya kan jadikan satu profesi yang berbayar dan sebagainya. Apakah boleh? Ya boleh. Wong itu disiplin ilmunya ada. Gitu loh. Tapi yang perlu dipelajari kita adalah bahwa ketika kita ngomong spiritual dan supranatural dan juga paranormal itu adalah merupakan suatu hal yang berbeda. Ini dulu yang harus kita pahami, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong tentang apa tadi? Kelebihan-kelebihan ya Mas Indra ya. Jadi leluhur kita ini sangat luar biasa dan kita bisa lihat dari hasil-hasil karya mahakarya beliau, mulai dari peninggalan-peninggalan yang berbentuk bangunan candi ataupun keilmuan. Jadi tidak hanya secara fisik
tapi juga keilmuannya yang juga ditinggalkan oleh beliau-beliau. Nah, ini dari sini saja kita sudah bisa melihat alangkah luar biasanya dan hebatnya leluhur kita. Ya, kita saat ini berada di lereng Gunung Penanggungan di Desa Seloliman, Trawas, Mojokerto. Kita bisa lihat bahwa di atas Gunung Penanggungan ini hampir sekitar lebih dari 80 candi kecil ada di gunung ini. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di masa lalu di sini adalah merupakan pusat peribadatan bagi leluhur kita. Di gunung yang notabene orang mau ke sana ini harus naik tinggi ke sana. Kan bisa dibayangkan, ya opo gawe ini candi ning dhuwur, nggo watu gede-gede kayak gitu. Nah, itu kan sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Gitu. Terus kemampuan olah fisik beliau-beliau juga, apakah kok begitu mudah ya mereka bisa naik ke atas gunung sampai puncak hanya untuk beribadat atau samadhi atau belajar sesuatu? Itu karena kehebatan beliau. Jadi susunan fisik fisik beliau pada masa lalu leluhur kita ini yo gak koyo awake dhewe ngene Mas Indra, lemu-lemu ngene arep munggah gunung ae wabot ya. Ya. Beliau dulu mereka sangat dekat dengan alam, makan juga tidak seenaknya koyo awake dhewe ngene iki ana martabak, ana iki dipowangan kabeh. Beliau dulu makannya sangat terjaga sehingga yang terjadi dalam metabolisme tubuhnya adalah bersih. Tidak gemuk koyo awake dhewe ngene. Jadi otomatis karena bersih, ringan. Tubuh mereka itu ringan. Sehingga untuk beribadat naik ke puncak gunung pun juga kayak kita ini pakai rangsel, pakai teken ini ya. Wah, ngos-ngosan 50 meter mandek gitu. Kalau beliau enggak, naik menapak kaki ke gunung itu seperti kita ya turun ke sini, prok, karena sangat biasa pada masa itu. Nah, itu salah satu kehebatan leluhur kita. Kalau menilai dari kehebatan di bidang kanuragan, ya, lah ya di Nusantara ini khususnya di Jawa ini ya pusate toh Mas. Ya, kalau kita mau ngomong ilmu ora mempan dibacok, ya, gak mempan disiram air panas, gak mempan dibakar, gak mempan apa itu, kalau kita jamasan itu kan menjilati besi yang membara panas itu kan kita jilati gini. Sekali jilat 9 kali, sebanyak 9 kali. Berarti 9 kali 9, 81 kali dengan besi membara pisau seperti pisau apa itu yang punya angkatan itu ya, pisau komando lebih panjang sedikit. Ada 5 dibakar ini sampai benar-benar membara merah. Kita pakai manta 9 kali, taruh ganti 9 kali sampai 9 kali. Itu kalau kita pikir secara logika ilate dewi wis mateng. Protol wong ini besi membara. Tapi kenapa kok nggak berefek apa-apa? Atau efeknya paling-paling hanya terasa tebal di lidah, itu pun hanya 1 hari sudah selesai. Nah, ini apakah ini merupakan suatu keajaiban atau mukjizat Tuhan? Ya iya, gitu. Tapi kalau di Nusantara, ilmu-ilmu semacam ini dimulai dari leluhur kita adalah merupakan ilmu yang sangat biasa, bukan istimewa. Di masa itu loh ya maksudnya. Adalah merupakan ilmu yang sangat biasa, ilmu kebal, ilmu apapun itu. Dan itu bisa dipelajari oleh siapapun. Bukan merupakan suatu hal yang sangat istimewa atau apa ya, kalau keajaiban ya, tapi untuk orang khusus itu enggak. Karena ilmu ini bisa dipelajari semua orang. Artinya ini bukan merupakan suatu hal yang sangat wah begitu. Maka ketika leluhur kita disebut ini ilmu biasa, ya memang saking hebatnya sampai hal seperti ini. Ngene apa jamasan enggak kobong terus disiram air panas 1 dandang itu umup itu kita enggak apa-apa. Terus dibacok pakai samurai lah, pakai kris, pakai pedang, ditusuk pakai pisau komando kita mental, jadi nggak apa-apa semua. Itu kekebalan, ilmu kebal. Itu semua bisa dipelajari oleh orang banyak. Kalau kita lihat sejarah masa lalu, bagaimana luar biasanya prajurit Majapahit yang kebal, perang selalu menang. Kenapa? Karena kebal, dibacok gak mempan, dibacok gak mempan. Itulah hebatnya. Artinya apa? Iki ilmu yang sangat biasa dipelajari oleh ribuan, mungkin ratusan ribu para prajurit di masa lalu. Itu loh. Nah,
ketika masa lalu itu menjadi hal biasa, kemudian ditampilkan lagi, diangkat lagi di masa kini, tiba-tiba sudah banyak anak-anak dari kita sudah nggak ngerti. Maka ketika kita angkat lagi, menjadi hal yang luar biasa lagi. Gitu ya. Jadi hal luar biasa, apalagi ketika di situ ada kita merapal mantra-mantra tertentu. Nah, inilah di poin inilah yang oleh segolongan orang beragama dikatakan sebagai syirik. Bahwa merapal mantra ini adalah untuk mendatangkan kekuatan lain atau untuk bersekutu dengan jin atau setan. Lah inilah repot, Mas. Nah, mantra itu kan suatu kalimat yang dibaca secara berulang-ulang sehingga berkekuatan. Sebuah mantra dibikin oleh sang pembikin ini juga melalui sebuah ritual tirakat yang luar biasa sehingga kalimat ini menjadi berkekuatan. Lah ini kan sama dengan kalau dalam bahasa Arab itu doa ataupun semacam wirid. Intinya sama, bahwa ini adalah merupakan mantra, adalah merupakan doa yang memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa melakukan atau praktek ilmu semacam itu. Gitu. Kalau dilihat dibandingkan dengan negara sana, kalau di Jazirah Arab hal-hal begini ini kan mereka menyebutnya mukjizat. Lah tapi kalau kita di sini kita tunjukkan hal begitu, kenapa kita ini kok disebut bersekutu dengan jin? Lah repot jadinya. Padahal ini keduanya ini sama-sama juga merupakan keajaiban dan keagungan dari Tuhan. Gitu. Hanya saja yang satu pakai bahasa lokal, yang satu pakai bahasa sana, beda bahasa, tapi dimaknai oleh mereka berbeda. Itu loh Mas. Ini yang menjadi keprihatinan kita selama ini begitu. Gitu. Oke, kemudian saya ingin tentang fenomena dukun tadi ya Bu ya. Sebenarnya stigma atau stereotip negatif itu juga karena memang dipengaruhi oleh kenyataan di lapangan banyak oknum-oknum yang katanya ngaku spiritualis, tapi aksinya bejat. Nah, saat ini ya, nah itulah. Enggak sedikit loh Bu. Iya. Dan barangkali kebejatan itu juga dipengaruhi karena dia tidak fokus menata ekonominya dulu, terus kemudian menjadi seorang spiritualis ya, akhirnya spiritualis abal-abal, merugikan dan menipu orang dan jumlahnya banyak sekali. Gimana menghadapi hal itu? Contohnya kayak yang sering terjadi itu kan pencairan dana revolusi, seperti itu ada juga ya kan. Terus kadang-kadang ya mereka sendiri yang merusak image mereka itu juga banyak. Akhirnya orang yang benar-benar memang serius dan baik akhirnya kena imbasnya. Nah inilah ini yang disalahkan sopo, bisa jadi salah sopo gitu, karena tuntutan ekonomi gitu ya. Jadi ya saya berharap ketika kita memprotes golongan lain yang memperlakukan kita seperti itu, dari kita sendiri, Anda sendiri sebagai praktisi supranatural, sebagai paranormal juga harus ditunjukkan bahwa Anda sendiri juga baik, tidak seperti yang mereka katakan gitu. Artinya orang menilai kita seperti itu, bahwa spiritual Nusantara itu dukun lah, penipu lah, gini-gini ya karena ulah kita sendiri, ulah mereka sendiri di lapangan gitu. Dan itu saya juga sering menjumpai itu sampai korbannya itu kena puluhan juta, yang modusnya bermacam-macam seperti pencairan dana revolusi, harus beli minyak tertentu sekian puluh juta untuk mendapatkan sekian miliar atau sekian triliun. Lah hal-hal ini kan sangat tidak logis. Nah maka yang sering saya katakan kepada teman-teman juga, satu, kalau memang ada orang yang membicarakan hal modus seperti ini, kalau ada seorang spiritual yang mengajak untuk bla 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 dengan tujuan pencairan dana revolusi ataupun dari bank gaib dan lain-lain, lebih baik tidak usah diikuti. Apapun modusnya yang berhubungan dengan itu, dengan minta transfer uang dulu dan lain-lain, lebih baik nggak usah diikuti karena itu sudah jelas menipu. Ya, tapi bisa saya simpulkan begini, ternyata semuanya kembalinya ke faktor ekonomi. Nah, saya ingin menggali dari Bu Ida ini, meskipun pelaku spiritualis ya, pelaku meditasi,
banyak teman-teman yang juga belajar di sini. Saya ingin cerita dulu deh, titik terendah yang pernah dialami Bu Ida secara ekonomi barangkali atau apapun itu saat kapan dan seperti apa, Bu? Nah ini relatif ini berat ini. Jadi perjalanan itu selalu tidak mulus, Mas Indra. Ya. Di tahun 2003 saya pernah mengalami keadaan yang sangat bisa dikatakan malah minus karena dihapusi konco dewi. Nah ini juga. Tapi saya menyikapi segala sesuatu seperti itu ya memang saya menyesal dan kecewa. Tapi karena itu urusan bisnis ya. Urusan bisnis. Karena kesadaran kita, kembali lagi ke kesadaran kita bahwa ya semuanya itu proses alam itu. Saya meyakini bahwa ya sudah, kalau yang sudah hilang ya biarin, dan saya berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain. Berapa lama sampai kemudian timbul kesadaran seperti itu dan tidak menyalahkan orang lain? Sampai hampir 9 bulan baru bisa melepaskan itu ya. semua. Jadi pada waktu itu ada salah satu guru saya yang menjadi guru spiritual saya ya. Uang lumayan ratusan. Terus saya menghadap beliau, lah ya nek wis ilang yo wis, antine itu bukan punyamu. Gitu. Memahami itu saja saya nggak mau. Saya bilang lu nggak bisa Romo. Ini hasil kerja keras gini. Nah itu suruh pulang. Wis mulya sok minggu depan sowan lagi. Cek durung trimo 5% mulai sampai 10%, 15%, ini bertahap sampai hampir 9 bulan. Baru itulah saya bisa melepas bahwa semua yang sudah hilang ternyata memang bukan milik kita. Atau jangan-jangan itu bagian dari buah karma juga? Ya bisa juga. Bisa maka itu saya katakan enteng kalau kita berpikir begitu. Iya, tapi prosesnya kan tidak enteng. Ya, itu loh uang ratusan juta dan gitu. Ya. Jadi selalu menyalahkan orang lain. Wes kerja keras kok duit itu dia itu. Nah dari sinilah saya akhirnya belajar setelah saya disadarkan ini. Ikhlas itu akhirnya? Ikhlas akhirnya. Ikhlas. Tapi yang sangat sulit itu ketika masih kurang 5%, 95%. Masih berat tak kundeli gitu. Akhirnya, wes toh, Duk, kowe nek wis iso ikhlas 100% cepet munggah. Ya itu loh, saya ingat sekali kata guru saya. Nah setelah benar-benar saya lepaskan bahwa itu bukan milik saya, ternyata benar naik. Itu. Naik. Nah itulah. Dari situ juga saya belajar bahwa ya, naiknya lewat apa tuh? Barangkali secara konkret, usaha apa? Usaha lebih maju. Terus kita, apa sih usahanya Bu? Biar jadi pada percontohan waktu itu kita jual kerupuk emping pada waktu itu. Jadi ya ada sajalah rezeki itu. Terus ada teman yang nolong, pasar kita tambah luas gitu. 1 tahun kita sudah bertambah lah gitu-gitu. Nah dari hal inilah akhirnya saya belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Jadi saya tarik ke dalam diri saya bahwa nek aku pinter ya gak dihapusi kok. Itu artinya saya ternyata masih bodoh. Belajar dari pengalaman akhirnya. Belajar dari pengalaman, ternyata saya memang masih bodoh dalam hal ini. Terlalu percaya ke orang begini. Akhirnya terjadilah kejadian ini. Gitu loh Mas. Jadi segala sesuatu memang kalau kita sikapi dengan bisa juga ini sebagai ujian, bisa juga sebagai karma kita di masa lalu, ya kita akan rilisnya itu tidak akan terlalu berat gitu. Masa dari emping aja bisa bangkit Bu? Bisa. Ada lagi nggak? Enggak, waktu itu hanya emping karena sekarang deh, ya kan waktu itu ya sekarang apa ya, gitu? Kita ya untuk produk ya macam-macam gitu. Apa ada saja, Bu? Sambal, ada kerupuk. Sambal apa itu? Macam-macam, sambal pete, sambal jengkol, sambal produksinya bawang, di mana, Bu? Produksinya ada di Sidoarjo. Oh, terus selain sambal? Sambal, kerupuk, keripik, tempe beku. Waduh. Yang kita ekspor ke Korea. Ekspor tempe beku ke Korea? Ke Korea. Sejak kapan, Bu? Sudah 3 tahun lalu, 4 tahun, 3 tahun lalu. Waduh, bisa itu, belajar jadi eksportir ini teman-teman ini ya. Sedikit-sedikit, saya juga masih belajar. Itu terus ke Hong Kong juga, ke Australia. Konsisten sampai saat ini? Sampai sekarang, ya. Sampai saat Kemarin juga kita shipment ke Korea. Nah, terus yang untuk bersama anggota kita di sini, saya juga mengajak anggota-anggota itu untuk gerak juga di bidang ekonomi. Nah, itu sebagai wujud program PHSR bahwa kita bahwa saya mengajak semuanya itu untuk berspiritual secara modern, gitu ya. Dilibatkan dalam apa itu?
Kita di sini kan banyak lahan. Nah, itu saya tawarkan ke anggota, ini siapa yang punya uang, monggo silahkan lahannya ditanami. Gitu ya. Jadi ada yang nanamin porang, jahe, kencur, dan sekarang kita puji Tuhan, puji rahayu, kita melebar ke usaha pengeringan laos dan nampu. Tapi kita lebih fokus ke laos sekarang katanya, karena ada permintaan laos kering itu banyak. Nah itulah, itu kita lakukan sebagai bukti bahwa PHSR ini mengajak kita berspiritual modern, dan sebagai langkah apa yang pernah saya tulis, yang pernah saya katakan juga dengan Ciroso, bahwa saya mengajak, yuk kalau malam awake dhewe dadi dewa, nek awan dadi menungso. Itu. Jadi realnya, konkretnya di situ, gitu ya. Oke, berarti yang paling menjanjikan, porang itu menjanjikan nggak sih sebenarnya? Porang saya 50-50 ya Mas, karena saya tidak punya pengalaman khusus di porang. Hanya karena waktu itu ngetren, ini ada lahan, yuk tandurono, tapi kan tidak ada ruginya juga. Karena menurut perhitungan orang, kalau di angka 4.000, 5.000 itu tetap aja kita untung. Iya, gitu. itu porang itu kalau misalnya atasnya ada pohon jati gitu bisa tumbuh nggak Bu? Bisa. Bisa ya. Justru porang itu kan harus hidup di bawah naungan yang paling tidak itu 60% itu, ya 40%-nya kena matahari. Jadi kalau terlalu panas, konon kurang begitu bagus. Tapi dari beberapa usaha-usaha yang dirintis dan dibangun Bu Ida, yang menyerap tenaga paling banyak apa Ya Bu? produksi, yang kayak kerupuk, keripik, sambal gitu. Di lahan kita ini kalau lagi musim perawatan, pemupukan, terus apa itu, dadak itu apa bahasa Indonesia nih? Menyiangi rumput. Nah, itu juga yang kerja banyak, ada sampai 10 orang tiap hari itu. Ya itulah yang kita lakukan realnya di situ. Gitu. Imbang. Iya, harus imbang. Gitu ya. Oke. Pernah nggak sih ada yang datang ke sini kemudian, waduh, kan rata-rata nih kalau praktisi spiritualnya, apalagi yang baru belajar itu kadang sampai ninggalin keluarga, ya kan? Dan rata-rata yang masuk dunia situ yang sudah remek-remek gitu. Ada nggak sih Bu yang sampai datang ke sini terus kemudian diarahkan, terus akhirnya hidupnya kembali stabil, itu ada nggak? Kalau yang remek banyak. Banyak yang remek ya? Kalau yang remek banyak. Memang ya kadang-kadang orang tuh remek baru inget gitu kan. Ya, banyak sekali yang remek di sini. Kadang-kadang ya saya harus terima siapa saja. Terima gitu siapa kan. saja? Terima siapa saja. Kalau di PHSR kita juga anggota juga kita tidak terlalu ketat menerima. Tapi ya puji Tuhan banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Dan kalau sudah merasakan manfaatnya, mereka keluar dari PHSR melanjutkan perjalanan juga kita tidak pernah menahan. Artinya saya memaknai tugas ini bukan tugas untuk memegang atau mengekang orang, tapi saya menemani, membersamai, bahwa fleksibel ya, fleksibel, mau masuk mau keluar, itu urusan saya buka, keluar saya tutup. Di sini kan ada profesi pembukaan tali sambung roso tiap malam Jumat ya. Kemarin ini masuk 50 orang. Jadi prosesi pembukaan tali sambung roso saya dari sini seluruh Indonesia. Ritualnya begini, ada yang harus dibaca begini. Saya di sini sambung alam. Jadi ini saya salurkan energi murni alam ke seluruh dari peserta tadi yang saya baca virtual satu-satu ya, secara virtual. Itu hanya lewat komandonya, lewat WA. Nah itu, jadi itu masuk. Nanti kalau keluar, kalau mungkin 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, ada yang 2 tahun, mereka menemukan sesuatu yang baru, mereka keluar ya let them go. Karena membiarkan atau melepaskan mereka pergi itu kadang-kadang merupakan hal baik juga untuk perkembangan mereka. Kan mereka butuh suasana baru, butuh perjalanan lain untuk mencapai perjalanan menujunya itu tadi. Jadi tidak harus di PHSR itu. Di PHSR ini sebenarnya sangat simpel, bahwa kadang ada yang gini Bu, waduh itu dulu dari sini terus keluar wes jangan ke situ. Ada yang udah kayak gitu. Mesti dong. Ya itu yang namanya dualitas semesta, Mas Indra. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak bisa lepas dari dualitas. Apalagi sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin kita ini harus siap dihujat, dibenci, dicaci, dinyinyiri, difitnah. Itu kodratnya pemimpin memang begitu. Kalau tidak mau diperlakukan begitu ya jangan jadi pemimpin.